pertanyaan yang keempat adalah mata sa'ah. Kapan kiamat? Kemana-mana engkau bercerita kiamat sudah dekat. Sekarang kami ingin minta kepastian. Waktu kiamat itu pastinya kapan, hai Muhammad? Dan situlah Nabi angkat tangan dan berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, pertanyaanmu yang terakhir ini saya tak ada ilmunya untuk menjawab. Mungkin kamu lebih tahu daripada saya. Karena Nabi tahu ini malaikat Jibril ya. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu. Dan malaikat ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Tanda-tandanya bahwa kiamat itu ada tak? Kiamat itu sudah sangat dekat, ada tak tanda-tandanya? Nabi menjawab, nah, kalau tanda-tanda yang kamu tanyakan kepada saya tepat, saya bisa menjawabnya. Kamu bertanya pada orang yang tepat, saya bisa menjawabnya. Maka jawaban Nabi adalah antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal arata li'alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Kalau engkau sudah melihat suatu bangsa yang sebelumnya miskin, kere, mereka hanya sebatas penggembala ternak, mereka tidak beralas kaki dan bertelanjang dada, saking miskinnya Pak, terompa pun tak tabali dah, bertelanjang dada. Ya tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Awas kata Nabi, jika zaman itu sudah kamu temukan, di mana ada bangsa yang miskin kere mendadak tiba-tiba menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, itu pertanda jarak antara kamu dengan kiamat sudah sangat dekat. Terus yang keempat, ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Dengan ini baru tahulah kita bahwa ternyata ilmu tentang tanda-tanda kiamat adalah rukun agama. Tidak tahu tentang tanda-tanda kiamat akan berdampak lemahnya Islam kita, lemahnya iman kita, lemahnya ihsan kita. Tahu tentang tanda-tanda kiamat, kita bisa membaca lingkungan dan keadaan, maka makin mantaplah keislaman kita, kokohlah keimanan kita, dan baguslah ihsan kita. Begitu Pak. Jadi kuncinya memang ada pada yang terakhir. Ya, ada pada yang terakhir. Baik, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah sekalian, kita fokus kepada pertanyaan malaikat yang keempat tadi, kapan kiamat? Saya tidak tahu. Nah, ini pertama, tidak ada satupun selain Allah yang tahu kapan kiamat. Jadi kalau ada yang mengatakan kiamat akan terjadi pada tahun anu, bulan anu, jam anu, tanggal anu, langsung katakan kamu pendusta, kamu pembohong. Nabi Muhammad saja tak tahu, malaikat tidak tahu, malaikat Jibril sekalipun, utusan resmi Allah dari langit, tidak tahu. Kok tiba-tiba ada yang meramal kiamat tanggal sekian, bulan anu, tahun anu, jelas dia adalah anu. Gitu Pak ya. Kemudian, tapi ketika ditanya Nabi Muhammad, kapan? Ada tak tanda-tandanya? Kata Nabi, ada. Apa itu tanda-tandanya? Saya sebutkan sebagian saja ya, kata Nabi. Nah, ya dalam hadis ini Nabi mengatakan, kalau para kalau para wanita-wanita murahan, wanita-wanita rendahan sudah melahirkan para raja-raja. Yang kedua, kalau bangsa yang miskin tiba-tiba miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak menjadi kaya raya, dan mereka menjadi para penguasa, lalu saling berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Nah, apa artinya? Jika zaman itu sudah kamu temukan, maka jarak masa antara kamu dengan kiamat sudah sangat dekat. Apa artinya ini? Artinya adalah, satu, bila wanita-wanita biasa, wanita-wanita murahan, ya, sudah melahirkan para raja-raja. Inilah yang terjadi saat ini di negara-negara Arab. Yang menjadi raja-raja di negara Arab sekarang itu, ini ibunya adalah nenek-nenek mereka dulu itu adalah wanita-wanita kampung, wanita biasa, wanita pasaran, wanita murah, ya. Lahirlah para raja-raja. Ini dia. Yang kedua,
bangsa yang miskin, kere, penggembala ternak tiba-tiba menjadi kaya raya. Siapa yang dimaksud? Di hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi ditanya oleh Abdullah bin Abbas, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Nabi menjawab, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Cepat Nabi mengatakan, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Sekarang mari kita lihat bagaimana Arab dulu dan bagaimana Arab sekarang. Dulu Pak, sebelum minyak bumi ditemukan di Arab, Arab itu kaya apa miskin? Namanya dulu masih Jazirah Arab. Arab itu kaya apa miskin? Miskin. Sebelum minyak bumi ada, mereka gurun Sahara yang tandus, padang pasir luas bagaikan tak bertepi, panas minta ampun. Penduduknya hanya mengandalkan hidup secara nomaden. Tapi setelah minyak bumi ditemukan, mereka langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Lalu mereka pecah menjadi 6 negara terkaya di dunia. Pertama, Qatar. 2, Bahrain. 3, Kuwait. 4, Uni Emirat Arab. 5, Arab Saudi. 6, Oman. Ini negara Pak, Masya Allah, setelah minyak bumi ditemukan langsung kaya sekaya-kayanya. Dan enggak tanggung-tanggung, mereka lah pendiri gedung-gedung tertinggi dunia hari ini. Bapak tahu bagaimana negeri Arab saling berlomba membangun gedung-gedung yang tinggi? Kita tidak usah lihat jauh-jauh, kita lihat Mekah saja dulu. Siapa yang dah pulang umrah atau haji, pasti ada di antara kita nih. Atau bisa dilihat di YouTube atau di TV-TV bagaimana kondisi bangunan di Mekah. Bukit-bukit sekitar Masjidil Haram hilang, berganti dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bahkan jam terbesar di dunia hari ini tepat di depan Ka'bah, namanya jam di gedung Tower Zamzam. Tingginya lebih 650 meter, 634 meter. Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi yang ada, yang begitu megah, bak istana terbesar di dunia, hari ini sudah hilang Pak. Hilang bagaimana? Maksudnya sudah dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 tinggi-tinggi, megah dan mewah-mewah, sehingga Masjid Nabawi udah nggak nampak lagi. Masuk kita Madinah, yang nampak langsung hotel-hotel yang saling bermunculan dengan gagah-gagah mewah-mewah mengelilingi Masjid Nabawi. Ibu kota Riyadh, Arab Saudi, ketika Pangeran Salman diangkat oleh Raja Abdullah menjadi gubernur di sana. Sekarang yang menjadi Raja Arab Saudi adalah King Salman itu ya. Dulu dia masih menjadi gubernur di ibu kota Riyadh. Oleh beliau, ibu kota Riyadh ini disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa, mewah minta ampun, dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Oh, luar biasa Pak. Kalah kota-kota besar Eropa oleh Riyadh. Jeddah sebagai kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah juga hari ini menjadi kota yang paling subur dan marak pembangunan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Masya Allah. Masuk kita ke Jeddah, 5 tahun aja jaraknya Pak, udah pangling kita. Kok Jeddah berubah? Betul, ya mewahnya luar biasa. Ini baru Arab Saudi loh Pak ya. Yang urutnya itu urutan keberapa tadi Arab Saudi? Urutan kelima. Apa tadi yang pertama? Qatar. Yang kedua Bahrain, yang ketiga Kuwait, yang keempat Uni Emirat Arab, yang kelima Arab Saudi, yang keenam baru Oman. Arab Saudi saja udah kayak gitu, luar biasa pembangunannya. Apalagi Muhammad bin Salman berencana membangun kota Neom, nama kotanya, yang akan menghabiskan dana lebih dari 6.000 triliun. Kota Neom ini masih di tepi Laut Merah, berbatasan antara Arab Saudi dengan Yordania. Sudah berniat ini Pangeran Salman mendirikan kota itu. Katanya 2030 kota ini akan menjadi kota termewah, tercantik, terhebat dan terseluruh dunia. Ini rencana Muhammad bin Salman.